Dalam hitungan minggu, 2020 akan berakhir. Namun, akhir dari yang lampau adalah awal bagi yang baru. 2020 memberikan kita perspektif baru untuk merayakan berbagai momen, termasuk Natal. Berkat teknologi, ruang dan waktu tidak lagi membatasi kita untuk tetap terhubung dan merayakan momen spesial ini bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk mengundang saudara sekalian menghadiri perayaan Natal Online Every Nation Jogja. Ajak teman, keluarga, serta yang terkasih. Dan untuk merayakan momen spesial ini bersama-sama, Let's get connected with each other. let us encourage each other through prayer. Because it is always And always, Better together. There is no one like our God. We lift you up, Lord. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night, oh, night divine. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat datang semuanya. Saya ingin menyambut secara khusus pada hari ini. Ini ada yang dari jauh sekali, Miss Mayang. Namanya Selamat pagi, Shalom. Selamat dari- pagi Bapak dan Ibu saudara sekalian. dari Cekoslovakia, dari Praha ya, Miss Mayang. Miss Maya. Hai. Saking kangennya nama Zoom-nya masih Cliff Hubert. Namanya Cliff. Miss Mayang bisa bergabung, ini perbedaan waktunya jam 6 jam. Jadi di sana, kita di sini jam setengah 10, di sana jam setengah 4 pagi ya. Jadi sungguh-sungguh Ya, Pak. suatu pengorbanan. Nah, kita tahu memang ibadah itu kita harus selalu berkorban ya, waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Baik, semoga kerinduannya Pak Juan terobati. Ini di screen saya ini tampilnya berdampingan nih, Bu Mayang dan Pak Juan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah sampai ke penghujung seri khotbah The Gospel Expressed atau Injil yang diekspresikan, yang dinyatakan. Dan saya akan mulai share screen. Dan ini adalah minggu terakhir ya dari seri khotbah The Gospel Expressed. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar banyak, kita sudah diberkati dengan pengajaran ini selama ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua belajar ya, dan sudah memahami bagaimana Injil itu sangat penting kita pahami, dan tanpa Injil kita tidak akan pernah sampai kepada peradaban umat manusia yang seperti saat ini. Nah, ini di screen saya ini adalah foto para peserta bukan Victory Weekend ya, Church Community Class. Ya, kelas kehidupan berjemaat yang baru kami selesaikan hari Sabtu kemarin. Saya mengucapkan selamat. Di sini foto-foto ini berarti lulus semua kalau difoto. Karena foto ini tepuk tangan ya. Jadi karena kalau di foto itu muncul gambarnya, foto kan selalu diambil terakhir, berarti kan masih ada sampai terakhir ini yang muncul, berarti ini yang lulus semuanya. Jadi kalau fotonya tidak ada di akhir, berarti tidak lulus. Dan seperti saya janjikan, nanti saya akan berikan hadiah ya.
baik yang pebuk, di sini ada Bu Tien. Dari presensinya ternyata yang tidak pernah absen itu hanya Bu Tien ya. Bu Tien dan Bu Yanti. Dan tentu saja ada saya dan Enda karena kami bertugas tidak pernah absen. Tapi ada yang selalu tidak absen itu ada Bu Tien dan Bu Yanti. Jadi kalau Bu Yanti bilang hadiahnya nggak usah untuk saya lah. Jadi nanti hadiahnya untuk Bu Tien sudah saya siapkan. Dan juga nanti seluruh peserta yang ikut Victory Weekend dan Church Community Class, saya juga akan memberikan hadiah. Ya, jadi tunggu saja kedatangan hadiahnya. Kenapa dikasih hadiah? Ya, saya memberikan reward kepada Bapak Ibu Saudara yang setia, yang mau berkorban. Di sini kita lihat ada Pak Trisna, Bu Ade, ada Joshua dan Samuel juga ikut Church Community Class. jadi sambil ngomong anak, mereka juga bisa mengikuti. Ini suatu contoh teladan yang baik untuk kita semua, menjadi inspirasi bagi kita, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita tidak punya alasan ya untuk belajar kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu. Jadi saya sangat menghargai semua yang bisa hadir di kelas tadi, di Purple Book, di Victory Weekend, dan kelas kehidupan berjemaat. Dan karena saya menghargai itu, kenapa saya ingin memberikan reward kepada Bapak Ibu Saudara yang menyelesaikannya. Baik, kita sampai kepada minggu ke-22 dari seri khotbah The Gospel Express, atau Injil yang dinyatakan, atau Injil yang sudah dimanifestasikan, dinyatakan menjadi perbuatan. Nah, mari kita lihat teks kita diambil dari Roma pasal 16 ayat 1-27, dan tujuan yang kita ingin capai sebuah gereja, dan dalam hal ini berbicara tentang Evi Nation di Jogja, kita dapat hidup dalam kesatuan dengan menghormati satu sama lain dan dengan menjauhi mereka yang menyebabkan perselisihan. Jadi saya percaya bahwa kita bisa hidup dalam suatu harmoni, damai sejahtera, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita punya banyak perbedaan. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa kita punya rambut bisa sama-sama hitam, tapi isinya, pemikiran kita, cara pandang kita itu bisa berbeda satu sama lain, ya. Dan kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, satu sosial yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, tradisi dan kebiasaan yang berbeda, cara pandang yang berbeda terhadap satu masalah, terhadap berbagai masalah. Kita punya perspektif sendiri, kita punya pikiran sendiri, dan sungguh sesuatu yang memang tidak mudah. Minggu lalu saya share bahwa gampang untuk mengatakan mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi perintah yang kedua yang sama dengan yang pertama, firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus belum disalibkan, dia mengatakan, inilah perintah baru, ya, engkau mengasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi kita tahu bahwa standarnya lebih tinggi lagi. Kita tidak dipanggil untuk mengasihi sesama kita, saudara kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi lebih jauh lagi Tuhan memberikan standar seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Tidak mudah ya untuk melakukan hal ini, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Kita semua bisa melakukannya, tentu saja dengan pertolongan anugerah Tuhan, kita bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita ingin capai. Jadi kita bisa hidup dalam unity, dalam satu kesatuan, dengan kita menghormati satu sama lain, kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berbeda latar belakang dan sebagainya tadi yang saya sudah katakan. Dan tetapi dalam cara yang menghormati satu sama lain. Jadi kita bisa berbeda pendapat tapi tetap menghormati satu sama lain. Nah, kita harus belajar. Jadi ketika orang tidak setuju dengan pendapat kita, kita tidak boleh
menentang, lalu bermusuhan. Ya, kalau di Facebooknya langsung di unfriend, Instagramnya langsung di unfriend, ya, karena berbeda pendapat, karena berselisih. Ya, nanti saya akan share sebentar firman Tuhan. Jadi boleh berbeda pendapat, karena di dunia ini selama kita hidup tidak mungkin kita satu, ya, maksudnya satu pendapat, pasti ada perbedaan. Tetapi dalam perbedaan itu kita tetap harus menghormati satu sama lain. Dan kita bisa hidup dalam satu kesatuan juga dengan kita berhati-hati, ya, mendengarkan pengajaran yang tidak balance, kita berhati-hati dan menghindari yang kita tahu orang-orang yang kalau berbicara itu membawa perpecahan di dalam jemaat. Nah, ini yang tujuan yang kita ingin capai, seperti dalam teks Roma 16 ayat 1 sampai yang ke-27. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab, karena terlalu panjang untuk ditaruh di screen, dan saya ingin Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai 27. Ini cukup panjang, ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama saya untuk membacanya. Roma 16 ayat 1 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, ya, ada Dr. Rufus disebutkan, ya, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, ini bagian kedua, udah berubah, ya, settingnya udah berubah, ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saya berdoa tidak ada di Jemaat Evination Jogja atau di Indonesia yang seperti ini, ya. Ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu,
tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi yang menulis surat Roma ini namanya Tertius, juru tulisnya Rasul Paulus. Ya. Ayat 23, salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Lalu bagian ketiganya, bagian terakhir. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca satu pasal hari ini. Jadi yang belum baca Alkitab, satu pasal sudah selesai. Satu pasal. Kalau yang ikut 113 kurang 3 pasal. Bisa ditambahkan kemudian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasih Tuhan, tadi kita perhatikan surat Rasul Paulus tadi di Roma pasal 16, nih pasal terakhir. Saya akan bagi 3 sesuai dengan perikopnya. Poin pertama, kesatuan dalam keberagaman, unity in diversity. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama tadi, Rasul Paulus, dia menyebut nama Febe, dan supaya jemaat yang di Roma menyambut dia sebagaimana seharusnya orang-orang kudus dan memberikan bantuan yang dia perlukan, sebab yang namanya Febe ini juga sudah memberikan banyak bantuan kepada banyak orang, saudara-saudara Kristen pada waktu itu, dan juga kepada Rasul Paulus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam suratnya Rasul Paulus pasal 16 ini analoginya seperti kita nonton film ya. Lalu di akhirnya itu ada kredit ya, kredit kepada sutradara, kepada scriptwriter, dan seterusnya ya. Kayak ini saya yakin nama-nama yang Bapak Ibu Saudara mungkin baru pertama kali dengar ya. Ini kalau dihitung ada 20 nama, sebagian sudah disebutkan di surat lain di Perjanjian Baru, tapi sebagian besar ini baru muncul hanya di tempat ini pertama kali di Roma pasal 16 ini baru muncul. Nah, siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang kalau kita lihat latar belakangnya berbeda-beda, ya. Dan kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus di pasal 16 ini penuh dengan kata salam, ya, greet, lalu kata sambut, menyambut, ya, welcome. Lalu dia mengatakan teman sekerjaku, my fellow workers. Lalu dia mengatakan yang kukasihi, the beloved. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menunjukkan ya dalam keanekaragaman dia menyambut setiap orang yang dia tulis di dalam surat Roma ini. Kita tahu atau Bapak Ibu Saudara sekalian, Febe ini orang Yunani dan dia adalah diaken. Ya, diaken ini diambil dari diakonia atau artinya melayani. Diaken ini kayak para penatua yang mengunjungi jemaat yang sakit, mendistribusikan bantuan, menolong yang lemah dan seterusnya. Nah, dia ini wanita. Ya, jadi disinilah kita bisa melihat ternyata wanita bisa melayani di dalam jemaat Tuhan. Di dalam Evangelization ini kita tidak menolak pelayanan wanita. Wanita bisa menjadi gembala, pastor. Ya, di Indonesia belum ada pastor wanita di Evangelization Indonesia. Tapi kalau di Evangelization yang saya tahu di Filipina dan beberapa bangsa ada pastornya wanita. Ya, dan wanita bisa menjadi pemimpin. Ya, menjadi diaken, penatua. Jadi Rasul Paulus menunjukkan di sini kesamaan gender, ya. Artinya
bukan laki-laki lebih superior, tapi juga menerima si Febe ini yang dia orang Yunani bukan Yahudi dan dia wanita. Lalu siapa Priscilla? Priscilla ini bangsawan Roma, orang terhormat, orang yang noble, yang terhormat, orang yang latar belakangnya bangsawan Roma. Dan dia menikah dengan Aquila, orang Yahudi. Nah, nama Priscilla dan Aquila ini beberapa disebutkan di Perjanjian Baru, di surat-surat Rasul Paulus yang lain. Ya, orang-orang yang terhormat. Ya, tapi juga disebutkan Ampliatus. Ampliatus ini siapa? Dia adalah kayak hanya pembantu rumah tangga. Dia orang Roma. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, dia menyambut, mengasihi Ampliatus ini ya, meskipun seperti PRT ya, tapi disebut namanya di sini. Dan orang Roma. Ya. Lalu ada Aristobulus, ini diprediksikan, sebagian pakar Alkitab mengatakan dia ini cucunya Raja Herodes Agung. Dan di situ juga disebutkan bersama hamba-hambanya, ini berarti dalam seisi rumahnya ada juga pembantu-pembantunya yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Lalu ada Trifena dan Trifosa, ini kayak Maria dan Marta, ya ada yang mengatakan ini kembar. Ya, mereka juga bangsawan yang terhormat, dan juga ada beberapa kali Rasul Paulus berkata saudara-saudara yang lain atau seisi rumahnya, itu mengacu kepada orang-orang dari jemaat lain, tapi yang kemudian bergabung sama mereka dari jemaat yang berbeda-beda. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat gambaran di pasal 16 ini, orang-orang yang berbeda gendernya, ya. Kemudian berbeda kebangsaannya, ada Yunani, ada Yahudi, kemudian status sosialnya juga berbeda, ada bangsawan, ada cucunya raja, tapi juga nama pembantu rumah tangga disebutkan, ya, bahkan dari jemaat lain juga disebutkan. Dan tadi Rasul Paulus menggunakan kata, tadi kalau saya mundur ke slide sebelumnya, penuh dengan kata salam, ya, greet, kemudian menyambut, welcome. Ya, lalu disebut fellow workers, rekan sekerjaku, dan yang kukasih, beloved. Jadi Rasul Paulus berusaha menggambarkan, ya, setelah kita belajar Injil secara doktrin, dan kita belajar Injil ini kemudian harus dilakukan, ya. Tadi ada yang berdoa, tadi Saudari Dita berdoa supaya firman yang kita pelajari ini bukan untuk didengarkan, tapi untuk kita lakukan. Nah, demikian juga setelah 21 minggu pelajaran The Gospel Explained ini, dan kita masuk pada bagian terakhir, minggu ke-22, apa yang kita sudah dengarkan, harus kita lakukan. Dan dalam hal ini, dalam menyambut saudara-saudari kita yang berbeda. Ya, minggu lalu saya katakan, mudah untuk mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi ketika kita mengatakan mengasihi saudara kita yang kelihatan, ini jadi masalah. Kenapa? Karena kita punya like, dislike. Ya, kita punya suka dan tidak suka. Ya, kita punya perbedaan pendapat. Kita punya tradisi yang berbeda, cara pandang yang berbeda, dan seterusnya. Ya, ini menjadi masalah. Tapi sekali lagi, Roh Kudus dan anugerahnya yang dicurahkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa menerima orang yang berbeda dengan kita. Seperti satu taman bunga yang berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda, menjadi satu taman bunga yang indah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau gambar di depan saya ini semuanya merah. Bisa bayangkan ya, bunganya merah, daunnya merah, batangnya merah, ya, rumputnya merah, tidak indah. Atau kalau semuanya jadi kuning, semuanya kuning, rumputnya kuning, batangnya kuning, daunnya kuning, bunganya kuning, tidak indah ya. Tapi justru dalam keberagaman, ya, ada yang warna merah, merah muda, ada yang sedikit orange, ada yang warna ungu muda, ya, ada warna kuning, dan seterusnya. Menjadi satu hamparan taman bunga yang indah sekali. Jadi dalam keberagaman, tadi Rasul Paulus sudah mengekspresikan di pasal 16 tadi, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16 kita baca. Berbeda-beda kebangsaannya, latar belakang sosialnya, ya, status sosialnya, tetapi Rasul Paulus menerima mereka semua. Nah, kita dihimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah perbedaan yang semakin tajam hari-hari ini, ya, sebagai jemaat Tuhan kita harusnya menunjukkan
kesatuan di antara kita. Dan inilah yang Tuhan Yesus doakan sebelum dia disalibkan. Yohanes 17 ayat 20-21, Tuhan berdoa, dan saya bacakan firman-Nya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman yang dia khotbahkan waktu itu, yang hidup pada waktu itu pendengarnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini berarti sampai generasi kita hari ini, kita yang hidup di zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup yang pada hari ini Tuhan Yesus berdoa untuk kita, ya, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, pemberitaan murid-muridnya Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka semua menjadi satu. Ya, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini doanya Tuhan Yesus. Dengarkan baik Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, siapa yang jawab? Mic-nya bisa dibuka, interaktif ya. Kalau kita berdoa, siapa yang jawab? Tuhan. Tuhan yang jawab. Tuhan. Nah, saya tanya sekarang, kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang jawab? Ini kan doa Tuhan Yesus. Mata. Mungkin ada yang bilang, Tuhan sendiri. jangan ada yang bilang, oh yang jawab nanti hanya pastor, hanya gembala. Yang jawab hanya Pak Jimmy, yang jawab hanya Enda, Injil, yang jawab hanya para hamba Tuhan, majelis. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa Tuhan yang jawab, sekarang Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita. Siapa yang jawab? Kita yang jawab. Kita yang jawab. Kita. Amin. Supaya kita menjadi satu. Sama seperti Saudara Rasul Paulus tadi, dia welcome, dia menerima semua yang berbeda. Dia menyambut, dia mengasihi, dia mengatakan rekan sekerjaku, dan seterusnya. Ya, dan di sini menarik sekali. Firman ini mengatakan supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana orang non-Kristen percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kalau melihat orang Kristen bertengkar satu sama lain? Kemarin waktu kelas komunitas gereja, bagus sekali Pak Nafli, Dr. Nafli menggambarkan kita ini satu tubuh. Ya, masa satu tubuh saling potong satu sama lain. Wah, ini tubuh yang memutilasi dirinya sendiri, ini mengerikan sekali. Ya, jadi maksud saya, Bapak Ibu, bagaimana dunia orang tidak percaya tahu bahwa kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, kalau gereja bertengkar. Ya, kalau gereja saling menyakiti satu sama lain, antara gereja, antara denominasi. Ya. Makanya ada satu perkataan yang mengatakan denomination is jadi denominasi itu adalah abomination, ya, kekejian di hadapan Tuhan, ya. Jadi maksudnya Tuhan ingin kita bersatu. Memang kita berbagai latar belakang yang berbeda secara doktrinal. Ya, tetapi sepanjang Yesus Kristus Tuhan, kita saudara, kita keluarga dengan gereja yang lain. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak berani mengatakan Tuhan Yesus hanya ada di gereja Every Nation di Jogja. Wow, berbahaya sekali. Tuhan Yesus juga ada di GKJ. Saya sering dulu mengantar ayah saya. Di sini ada ayah saya, Pak Albert Kaloserang. Biasanya kalau ibadah Natal, kita malam Natal ke GKJ dekat rumah Sari Mulyo, atau malam tahun baru, atau kadang-kadang ke GPIB dulu. Di situ juga ada Tuhan. Saya merasakan ada Tuhan. Ya, minggu lalu saya mengutip perkataannya Saint Augustine, ya, untuk hal yang esensial, yang penting, kita satu loh. Betul nggak? Ya, sepanjang Yesus Tuhan itu esensial, kita satu. Tapi yang tidak esensial, yang tidak esensi, kita bisa berbeda, kita bisa punya liberty, dan dalam perbedaan itu kita menghormati satu sama lain. Betul nggak? Kita tidak menjelekkan satu sama lain, kita tidak merendahkan satu sama lain. Ya, tetapi dalam charity, in all itu yang esensial dan tidak esensial, kita memberikan belas kasihan atau pertolongan. Itu katanya Saint Augustine minggu lalu. Bapak Ibu bisa browsing khotbah minggu lalu. Ya, jadi supaya dunia percaya kalau kita saling mengasihi satu sama lain, supaya dunia percaya bahwa Bapa ini betul-betul mengutus Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat untuk sampai ke muka bumi ini sebagai Juru Selamat umat manusia.
Jadi yang pertama, kita harus bersatu dalam keberagaman. Ya, kita harus menerima, welcome others, mengasihi yang lain, menyambut yang lainnya. Kita tidak memandang satu sosial yang berbeda, bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Jadi maksud saya Bapak Ibu, jangan ada gosip di antara kita yang mengatakan hal negatif tentang saudara kita. Ya, jadi jangan ada perkataan-perkataan yang tidak membangun satu sama lain, yang kita arahkan kepada saudara-saudari kita, yang kita sebut seringkali backbiting. Backbiting itu menggigit dari belakang. Ya, saya harap itu tidak ada. Ya, kalau kita punya masalah, datanglah kepada saudara kita. Ya, berbicara empat mata untuk menyelesaikannya, bukan menggosipkan. Ya, nah lalu poin yang kedua dari teks ini, kita harus waspada terhadap potensi perpecahan. Ya, di dalam surat Rasul Paulus yang di Roma pasal 16 ayat 17, tadi kita sudah baca, ini kan tadi 1 sampai pasal 16 ayat 1 sampai 16 itu kan perikop yang tersendiri tentang salam kan, bagaimana Rasul Paulus menyambut, mengasihi dan seterusnya. Nah, pasal 17 sampai 24 dia memberikan peringatan, aware, ya. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Kalau dalam teks Inggrisnya dia tidak mengatakan menasihatkan, tapi dia I appeal. Appeal itu kayak memohon. Saya mohon kepada kamu saudara-saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan menasihatkan, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu I appeal. I appeal itu berarti saya memohon kepada saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan bukan godaan sebenarnya. Teks yang English Standard Version menggunakan create obstacles. Obstacles ini hambatan, jadi batu sandungan. Ya, sebab itu hindarilah mereka. Nah, tadi saya katakan, saya berdoa tidak ada di Jemaat Evangelism Jogja yang seperti ini, ya, yang memberikan ajaran lain, yang memberikan doktrin yang lain, yang menimbulkan perpecahan, ya, karena punya pendapat yang berbeda, ya, ada yang pro ini, ada yang kontra ini, ada yang setuju dengan ini, ada yang tidak setuju dengan ini, dan seterusnya. Yang ini Pak Jimmy khotbah ini saya tidak setuju, ya, atau yang ini ngomong ini saya tidak setuju, ya, nggak apa-apa tidak setuju, dan kita tetap menghormati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi jangan mengajak orang lain untuk tidak setuju. Nah, ini namanya menimbulkan perpecahan, ya kan? Bapak Ibu Saudara, kita bisa punya keberatan, tetapi ketika keberatan itu mulai di-sharingkan ke orang lain, itu menjadi gosip, ya, menimbulkan batu sandungan. Nah, inilah sangat disayangkan sekali ini terjadi di gereja-gereja di Indonesia. Dan saya berdoa ini dijauhkan dari kita. Ya. Kemudian di dalam Galatia, Rasul Paulus juga menuliskan surat kepada orang-orang yang seperti ini. Orang Galatia ini dia berbalik dari Injil kasih karunia, lalu berjalan dengan hukum sunat. Bahwa dengan sunat mereka akan diselamatkan. Lalu Rasul Paulus bilang seperti ini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Apa Injil lain? Injil lain adalah mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi juga plus bahwa setiap orang harus disunat supaya diselamatkan. Nah, ini kan perjanjian lama. Ya. Lalu Paulus mengatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Jadi kita harus menghindari, kita harus menandai, waspada orang-orang yang memberikan potensi perpecahan. Saya mengucap syukur di dalam AV Nation ini Pastor Steve Murrell mengatakan visi mempersatukan kita, tetapi nilai yang membuat kita tetap berjalan bersama-sama. Vision unites us together, but values keep us going together. Ya, visi kita apa? Menghormati Tuhan dengan menjadikan murid. Nilai kita apa? Kita sudah belajar dalam komunitas bergereja berjemaat
hari Sabtu kemarin. Nilai pertama ketuhanan Yesus Kristus. Nilai yang kedua penginjilan. Ketuhanan berarti kita menghormati ketaatan kepada firman Tuhan. Ya. Karena semua pertumbuhan rohani dimulai dari ketaatan pada Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu kami menghargai ketaatan pada firman Tuhan. Yang kedua, penginjilan. Apa maksudnya? Kita menghargai orang-orang terhilang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Bukan hanya pekerjaan saya sebagai gembala, bukan hanya pekerjaannya Anda sebagai penginjil di kampus. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil. Nilai yang ketiga apa? Pemuritan. Kita menghargai pertumbuhan rohani. Bahwa setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, mereka harus mengalami pertumbuhan rohani. Mereka tidak hanya menjadi anak-anak yang dirawat, dikasih makan yang lembek-lembek, tapi mereka menjadi remaja, anak muda yang kuat. Firman Tuhan mengatakan mereka mengalahkan yang jahat dalam Yohanes, dan mereka menjadi bapa, mereka memproduksi. Mereka menghasilkan jiwa-jiwa baru, mereka punya kontribusi dalam membangunkan kerajaan Allah. Ya kan, kami menghargai pertumbuhan rohani. Nilai ketiga pemuritan. Nilai keempat apa? Leadership, kepemimpinan. Bahwa kami menghargai pemimpin-pemimpin muda yang dibangkitkan untuk memimpin masa depan. Itu sebabnya kita mengadakan pelatihan, kelas-kelas, ya, Purple Book, Victory Weekend, Church Community, nanti ada Making Disciple Class, Empowering Leaders, dan Leadership 113, Leadership 215, dan seterusnya. Karena kita harus membangkitkan the next generation of leaders, kita harus membangkitkan pemimpin masa depan. Kita menghargai nilai kepemimpinan. Yang kelima, kita menghargai keluarga. Bahwa kita menghargai hubungan jangka panjang, bukan hubungan jangka pendek. Baik dalam keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Nah, visi untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid itu mempersatukan kita, betul kan? Tetapi yang membuat kita tetap bisa berjalan bersama-sama, karena kita punya value, nilai yang sama. Ya, ini katanya Pastor Steve Murrell. Jadi, saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian di AV Nation ini, untuk doktrin itu bisa berbeda, tetapi perbedaan itu tidak membuat kita terpecah, saling menghormati satu sama lain. Lalu poin yang ketiga, kita harus bersandar pada anugerah Allah, pada anugerah Tuhan. Ya. Rasul Paulus di dalam Roma 16 ayat 19-20 dia berkata, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Jadi jemaat di Roma ini mereka begitu taat. Ya. Ketaatan mereka tuh dikatakan terdengar oleh semua orang. Sebab itu Rasul Paulus bersukacita tentang mereka. Tetapi Rasul Paulus ini ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi karena mereka ini genuine, tulus, murni, ya. Tapi Rasul Paulus ingin menjaga mereka supaya bijaksana dan bersih terhadap yang jahat. Dan di sini dikatakan semoga Allah sumber damai sejahtera, Tuhanlah menjadi sumber damai sejahtera kita, segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Karena iblis yang mendatangkan perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Ya. Harusnya gereja yang mewakili tubuh Tuhan di muka bumi ini menghancurkan iblis di bawah kakimu, di bawah kaki kita. Kita tidak menerima perpecahan, kita tidak menerima perbedaan, kita tidak menerima perselisihan, ya kan? Dan ada kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kita semua. The grace of our Lord Jesus Christ be with us. Jadi tadi saya katakan, kan nggak mungkin ya, itu mengasihi orang yang membenci kita kan. Nggak mungkin untuk mengasihi orang yang mempergunjingkan kita dari belakang, betul nggak? Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita bisa. Karena di sini Rasul Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan itu menyertai kita. Kita bisa menghancurkan pekerjaan iblis yang mendatangkan pertengkaran, kebencian, marah, dengki, fitnah, dan seterusnya. Ya. Inilah Injil yang harus diekspresikan. Memang kita punya perbedaan. Amsal 27-17 mengatakan besi menajamkan besi. Tapi orang menajamkan sesamanya. Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Amsal 27:17. Ya, untuk menempa besi diperlukan besi yang lain, betul nggak? Ya, Bapak Ibu, kita hidup dalam jemaat, perbedaan itu membuat kita itu jadi lebih baik, betul nggak? Kita harus lebih panjang sabar kepada orang yang menentang kita. Kita harus lebih bersabar kepada mereka yang mungkin mempergunjingkan kita. Kita harus lebih memberikan pengampunan kepada mereka. Kita harus lebih mengerti mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Besi menajamkan besi. Untuk menciptakan suatu pedang tajam atau pisau diperlukan martil dan panas, ada heat. Ketika kita mulai mungkin pertengkaran bisa terjadi, betul ya? Perbedaan pendapat bisa terjadi. Itu panas, ya, dan ada gesekan, ada tempaan, tapi itu harusnya membuat kita lebih baik, betul nggak? Ya, itu sebabnya kalau kita berbeda pendapat, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dibawa ke sosial media. Ya, perang sosial media, yang satu posting ini, yang satu posting ini kan lagi kayak rame ya. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan kita mengekspos ke sosial media kita. Jangan kebencian kita ekspos di Instagram, di Facebook. Saya kadang-kadang geli ya, suami istri bertengkar, lalu ditaruh di Facebook itu loh pertengkarannya. Atau ditaruh di status WhatsApp, grup WhatsApp-nya. Ya, saya pernah baca itu. Jadi saling bertengkar suami istri, tapi bertengkarnya diupload di masing-masing di Facebook dan Instagram. Ya, ditaruh di status WhatsApp-nya dan sebagainya. Ya kan? Ini yang terjadi hari-hari ini kan. Begitu kita nggak suka, kita unfriend, unfollow, kita block, ya kan? Kita nggak akan lihat lagi postingannya dia muncul di timeline-nya, di lini masanya kita. Ya, unfollow, unfriend, dan di block, dan seterusnya. Ya, kita tidak membawa perbedaan itu di ranah sosial media. Firman Tuhan berkata kalau kita tidak punya keberatan, kita berbicara empat mata dengan saudara kita. Ya kan? Kalau sudah punya keberatan, berbicara empat mata, bukan diekspos ke publik. Ya, karena besi menajamkan besi dan kita menajamkan sesamanya untuk kita lebih baik. Rasul Paulus akhirnya berkata, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan akhirnya hanya bagi Tuhan. Jadi bukan tentang saya, Bapak Ibu Saudara, bukan tentang Bapak Ibu Saudara. At the end of the day, pada akhirnya Bapak Ibu, hero-nya itu, pahlawannya itu Yesus Kristus Tuhan. Pahlawannya bukan saya yang khotbah. Pahlawannya juga bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang ditinggikan, dimuliakan. Tapi at the end of the day, pada akhir hari, akhirnya Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Saya berdoa pengajaran The Gospel Express selama 22 minggu ini memberkati kita semua. Kita sudah belajar doktrinnya, dan kita sudah belajar Injil itu harus disampaikan melalui pemberitaan Injil, misi, dan Injil itu harus diekspresikan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua. Kita ini mau menyongsong Natal dalam hitungan hari. Ya, semoga waktu kita merenung kembali makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini sebagai pemberian terbesar dari umat manusia. Dia memberikan pengampunan, Dia memberkati, Dia mengerti kita, Dia mengasihi kita. Hal yang sama juga kita bisa ekspresikan sebagai Injil yang diekspresikan. Dengan demikian, seri khotbah The Gospel Explained, The Gospel Expressed ini sudah selesai 22 minggu. Saya sudah melakukan tanggung jawab saya untuk menjelaskan kitab Roma dari pasal 1 sampai 16. Yang sebenarnya adalah Injil itu sendiri. Bapak Ibu bisa mengikuti di kanal YouTube Ebenezer Jogja untuk mengikuti semua serinya kalau yang belum pernah mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah pelajari 16 pasal dari kitab Roma. Bagaimana Injil itu dijelaskan dan Injil itu diberitakan dan Injil itu harus dimanifestasikan, diekspresikan melalui perbuatan kami, action kami. Kami mau berdoa agar kami bisa diberikan anugerah-Mu Tuhan untuk menjawab doa.
Kalau kami berdoa, Engkau Tuhan Yesus yang menjawab doa kami. Tapi kalau Engkau yang berdoa, kami yang menjawab doa. Untuk kami bersatu, untuk kami live in harmony, hidup dalam harmoni. Kami bisa punya perbedaan pendapat, tapi kami menghargai yang berbeda pendapat, dan kami tetap mengasihi orang-orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, Amin.